Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahmadi fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini, masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam suasana yang sehat, dalam kondisi yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, masih bisa menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di yaumul qiyamah kelak. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita amalan-amalan jalan agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh untuk menyalahkan keadaan yang terjadi, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 yang kita lihat sekarang perkembangannya begitu cepat. Bahkan hari ini sudah ada penambahan lagi yang pasien positif. Bukan berarti kemudian kita terus menyalahkan, ini salahnya dia, kenapa tidak mau begini, ini salahnya dia, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sebaiknya sikap kita ketika mendapat musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri kita? Bagaimana sikap seorang mukmin? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui salah satu hadisnya dengan sabdanya, al-mu'minu qawiyyun wa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan dalam segala perkara. Artinya ya, lemah dan kuat ini dalam hal semuanya, bukan hanya dalam hal tenaga kita saja. Ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan selalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jiz, jangan bermalas-malasan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada, dan jika engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, dan jika engkau mendapatkan sebuah musibah, fala taqul law anni fa'altu kada kana kada, jangan sekali-kali kita mengucapkan seandainya saya tidak mengerjakan ini maka tidak akan terjadi ini, seandainya tidak melakukan ini pasti tidak terjadi ini. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al, akan tetapi yang seharusnya kita ucapkan adalah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak untuk melakukan sesuatu. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan law, ucapan seandainya, itu merupakan ucapan yang akan membuka amalan-amalan syaitan. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin itu harus kuat dalam segala hal, kuat dalam
bekerja, kuat dalam kehidupan kita, dalam menghadapi problematika hidup dan lain sebagainya. Artinya bukan hanya sekedar kuat secara fisik saja, tetapi ketika menghadapi sebuah permasalahan, kemudian dia lari dari permasalahan tersebut. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ya kuat dalam segala hal, dalam menghadapi permasalahan, dalam hal kesehatan, dalam hal kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, itu semuanya berlaku. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, dan kita hendaknya selalu memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk bermalas-malasan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan kepada kita kaitannya tentang ketika menghadapi sebuah permasalahan, ketika mendapatkan sebuah cobaan, musibah. Rasulullah menyebutkan, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza. Jika kamu mendapati sebuah musibah, jika ada sesuatu yang membuat kamu itu menjadi sengsara, ataupun kamu sedang mendapat masalah, maka jangan sekali-kali, kata Rasulullah, mengatakan seandainya saya melakukan ini pasti saya tidak akan seperti ini. Seandainya misalnya seseorang naik kendaraan kemudian dia terpleset, kemudian dia setelah jatuh kemudian mengatakan, wah, seandainya saya tadi tidak lewat sini pasti saya tidak akan jatuh. Nah, inilah perkataan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika kita mendapat sebuah musibah, ketika ada sesuatu ketidaknyamanan yang menghampiri ataupun mengenai diri kita, jangan sekali-kali kita mengucapkan lau, jangan sekali-kali kita mengucapkan seandainya saya tadi tidak melakukan ini pasti saya tidak seperti ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, itu akan bisa membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita, untuk merusak niat kita, untuk merusak keyakinan kita. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan, yang harusnya kita ucapkan? Rasulullah SAW menyebutkan, walakin kul, akan tetapi katakanlah ketika kamu mendapat sebuah musibah itu, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkehendak untuk melakukan segala sesuatu. Alhamdulillah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mendapat sebuah musibah, ketika kita mendapatkan sebuah cobaan dalam hidup kita, kita hindari perkataan-perkataan seandainya. Karena memang perkataan seandainya ini akan membuka celah bagi syaitan untuk membisikkan keburukan ke dalam hati kita, yang tujuannya tidak lain adalah agar kita ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga perlu kita ketahui juga bahwasanya ucapan seandainya ini yang dimaksud adalah seandainya yang sudah terjadi. Jadi misalnya tadi saya contohkan, ada orang yang jatuh, kemudian setelah jatuh baru dia kemudian mengatakan seandainya saya tidak lewat sini saya tidak akan jatuh. Seandainya saya tidak naik kendaraan ini pastinya saya tidak jatuh. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena maknanya seolah-olah dia itu berarti tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah meniadakan atau sudah tidak mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan seandainya ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Lalu apakah semua kata seandainya itu tidak diperbolehkan? Ya, dalam beberapa literasi yang pernah saya baca, bahwasanya memang beberapa ulama juga menyebutkan ada ucapan seandainya yang boleh kita ucapkan, yaitu memang seandainya yang itu belum terjadi. Seandainya nanti misalnya, seandainya nanti saya punya rezeki yang melimpah, saya akan bersedekah dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang itu belum terjadi. Itu menjadi sebuah ucapan agar kita ini bisa memiliki cita-cita. Kita memiliki cita-cita, nanti kalau misalnya saya sudah punya rezeki, insya Allah saya akan berinfak. Akan tetapi memang Rasulullah SAW secara umum memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati, untuk menghindari kata-kata lau, kata-kata
seandainya, karena ini akan membuka celah bagi syaitan untuk membisikkan ke dalam hati kita agar kita mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sabda Rasulullah SAW tadi, kita sudah seharusnya bagi kita ketika mendapat musibah, jangan kemudian kita menyalahkan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dan apapun ketetapannya, yaitu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga kepada ikhwah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.